Halo semuanya, kembali lagi kita membahas tentang pack Epic National Legend. Ini adalah pack yang berjalan 153 hari, masih lama ya. Tapi kita bahas sekarang karena lagi hype banget. Pack ini berisi 16 pemain legenda nasional dan akhirnya muncul juga Epic Indonesia yang aku secara pribadi tunggu-tunggu, Atep Rizal kawan-kawan. Kenapa tidak Boasa ataupun Bambang Pamungkas, tapi keluarnya Atep ya sudah lah ya. Di antara semua Epic National Legend ini ada nama-nama keren juga seperti Mohtar Dahari, Park Jisung, Benatia, dan legend Bansos kita, Denilson. Kalau dilihat dari tiernya ya, semua tier double S kecuali 3 pemain terakhir. Yang menarik, langsung aja kita lihat ya, dari website wiki, dari sekian banyak Epic Legend, 16 orang by the way, yang paling banyak di vote adalah Atep Rizal, 154 vote. Kita lihat yang terdekat Denilson cuma 33 vote. Kita bisa lihat ya perbandingannya jauh sekali, hampir 5 kali lipat. Aku nggak yakin website wiki ini siapa yang bikin, aku nggak tahu ya. Tapi 154 guys. Ini orang Indonesia semua voters, orang Indonesia semua yang ngevote atau gimana nih ceritanya? Secara rekomendasi gacha, pack ini bintang 2. Dan aku perlu tekankan lagi, untuk event kali ini ya, kamu bukan gacha, kamu seperti bayar 900 koin untuk bisa memilih bebas kartu epic dari para legenda nasional ini. Artinya, kamu harus bayar 900 koin atau sekitar 100 ribu untuk satu pemain. Ini perlu dipertimbangkan apakah kamu mau membuang 100 ribu untuk mendapatkan pemain tersebut atau tidak. Tapi kita bahas satu-satu terlebih dahulu. 16 pemain, banyak banget, bay. Kalau dilihat dari statistik, ini adalah POV aku ya. Aku review singkat saja. Yoichiro Kakitani, Jepang. Penyerang bayangan kayaknya bukan tipikal meta saat ini ya, karena penyerang bayangan itu biasanya turun, ngebantu build up gitu. Dribblingnya luar biasa, finishingnya cukup, mungkin akan lebih baik kalau dia seorang pemburu gol. Dia punya fenomenal finishing juga ya. Yang kedua, Kiatisuk Senamuang, Thailand. Pemburu gol, punya acceleration burst, kesadaran menyerangnya bagus sekali, akselerasinya 97, bagus banget, finishingnya yang 90 ya, kurang. Menurut aku kurang sih, tapi ya udahlah ya. Atau juga bansos. Yang ketiga, Park Jisung, box to box visionary pass, kemampuannya semua standar kecuali stamina, passingnya nggak begitu spesial, dribblingnya nggak begitu spesial, menurut aku kurang ya Park Jisung untuk versi yang saat ini. Yang keempat, Mohtar Dahari, seorang pemburu gol, punya fenomenal finishing, menarik sekali ya, kecepatan dan akselerasinya bagus banget, keseimbangannya juga luar biasa bagus. Rasaku lebih baik ini daripada Kakitani dan Senamuang. Yang kelima, Burak Yilmaz, pemburu gol, blitzkurler. Kekuatan tendangannya sangat spesial tapi finishing dan kesadaran menyerangnya biasa aja. Yang keenam, Denilson, raja bansos kita. Saya produktif, punya edge crossing, umpan lambung, dan kicking power yang cukup. Bukan sesuatu yang spesial karena dia saya produktif tapi punya edge crossing. Yang ketujuh, Clint Dempsey, penyerang bayangan, fenomenal finishing hampir sama dengan Kakitani. Kekuatan tendangannya 90, kalau Kakitani cuma 84. Tapi kalau kita bandingkan secara objektif, Kakitani akan lebih baik ya, walaupun nggak bisa nyundul kalau Kakitani. Nomor 8, Mehdi Benatia. Destroyer, aerial fort, kemampuan defensifnya bagus sekali, di atas 95 semua, sundulannya oke, lompatannya oke. Menurut aku ini sangat menarik ya Benatia ini. 9, Rafael Marquez, build up long range tackle. Dari sisi defensif bagus banget, tacklingnya 94, tapi dia punya long range tackle juga, jadi cukup oke, smooth. Sundulan dan lompatannya nggak begitu spesial, kecepatannya lebih bagus dari Benatia. Yang ke-10, Ahmed Hasan. Playmaker kreatif, fenomenal pass, ball kontrolnya oke, sisanya standar, kesadaran menyerangnya juga cuma 85. Yang ke-11, Mosa Sow, Arab Saudi. Pemburu peluang, bullet header, dia punya lompatan 93, sundulan cuma 83, bisa nyundul tapi bukan sesuatu yang spesial, akselerasi dan kecepatannya cukup, tapi sebagai tipikal finisher ya, yang dapat bola langsung dieksekusi. Nomor 12, Nasat Akram, box to box long range tackle, tapi secara kemampuan bertahan kurang aja gitu, nggak begitu spesial, nggak tahu kenapa overallnya bisa 101, padahal secara statistik nggak begitu spesial. 13, Sunil Chetri, India. Pemburu gol, fenomenal finishing, akselerasinya sangat baik 95, kesadaran menyerangnya juga oke 94 sorry. Dribblenya cukup menarik, finishingnya yang tidak begitu spesial ya, tapi masih bagus kok 90. 14, Wanko Kanu, penyerang bayangan, acceleration burst, umpan rendah dan umpan lambungnya jelek banget. Akselerasi dan kecepatannya juga nggak begitu oke. Menurut aku secara statistik ini jelek.
Jelek. Yang ke-15, Majid Abdullah, center forward, visionary pass, seorang penyerang tengah yang punya visionary pass. Agak aneh ya. Dan ini sudah sesuatu yang nggak begitu aku sukai. Keseimbangannya juga cuma 53. Dan ke-16, Atep, Blitzskurler, finishingnya nggak begitu oke, tapi kalau disesuaikan racikannya mungkin sampai 90, akselerasinya 93, balance-nya 92, kicking power 90, dan lengkung 87. Dan mari kita bahas dengan Lord Atep. Sekarang kita fokus ke Atep ya, usianya 22 tahun, tipikal saya produktif, punya kemampuan lari menusuk, pengguna kaki lemahnya sering, akurasi kaki lemahnya sangat tinggi. Sudah sering, sangat tinggi pula. Ketahanan cederanya sedang, masalahnya di foamnya saja yang standar, tapi pengguna kaki lemahnya dan akurasi kaki lemahnya itu sangat tinggi. Jadi ini kartu sangat menarik ya, Blitzskurler, kaki kanan kiri, akurasinya tinggi, bagus sekali. Blitzskurlernya sudah aku coba di sisi kanan ya, karena kan dia tipikalnya kaki kanan sayap kiri, jadi bisa finishing Blitzskurler di pojok kiri atas gawang musuh. Cuma masalahnya aku coba ya, aku geser dari sayap kiri, si Atep itu masuk ke sayap kanan. Sudah aku open ya posisinya supaya dia bisa masuk ke sayap kanan. Blitzskurlernya masih aktif guys, masih cukup oke, masih bisa ngegolin juga. Tapi kalau untuk menaruh di sayap kanan, kamu perlu menambahkan posisi supaya nanti posisi sayap kanannya aktif. Kita melihat dari beberapa referensi ya, dari Instagram, Atep Mokhtar Dahari dan pemain Thailand Jepang itu ada di tier pertama. Dari Arden, dari YouTuber ya, Mokhtar Dahari tetap rank S, Sunil Chetri juga masuk rank S+. Dari Madnas, YouTuber luar, ranking satunya adalah Atep. Nggak tahu ya, mungkin dia cari viewers Indonesia atau gimana, tapi dia pilih ranking 1 Atep karena kaki kanan, kaki kirinya bisa aktif dan bisa melaksanakan Blitzskurler di kanan ataupun kiri. Dan semua pemain ASEAN, Senamuang, Sunil Chetri, Dahari itu masuk ke top 5. Sunil Chetri itu India, bukan ASEAN, sorry. So, kesimpulannya, dari sisi aku secara subjektif ya, bukan objektif, aku melihat sesuai dengan target Atep Rizal yang aku beli. Aku bilang beli ya, bukan pilih. Kenapa? Setelah hari Kamis maintenance, aku lihat kan kok update-nya banyak banget gitu ya. Dan ketika aku lihat bagian pembelian koin, ada coy Atep dengan durasi 265 hari. Kamu bisa beli Atep plus 10 koin. Itu harganya 10.000 aja. Atau 100 koin itu hitungannya. Kalau misalkan kamu ambil di event National Legend, kamu harus bayar 900 koin untuk mendapatkan Atep. 900 koin itu setara dengan 100 ribuan guys, gede. Kamu dapat diskon 90% kalau misalkan kamu cuma beli 10.000. Sedangkan kalau dibandingkan dengan beli di coin shop itu cuma 10.000. Jadi aku merasa kayak, wah beruntung sekali ya aku membuka coin shop dulu. Akhirnya aku langsung beli Atep jebret. Yang event 900 itu bodo amat. Tapi ada loh orang-orang yang nggak ngeh bahwa Atep tuh bisa dibeli tanpa koin. Coba ya teman-teman yang terlalu nafsu ya, terlalu FOMO, tiba-tiba klik 900 koin untuk Atep, itu kalian coba melihat di coin shop itu ada Atep gitu ya. Itu siapa aja, tolong disampaikan ke kolom komentar supaya aku tahu. Ternyata bukan cuma beberapa orang ya, ternyata banyak gitu yang beli Atep 900 koin guys. Banyak orang yang nggak lihat gitu, yang terlalu menggebu-gebu gitu. Dari sisi aku secara objektif, aku melihat Atep ini jadi opsi penyerang sayap saat ini. Aku kira Bambang Pamungkas atau Buas Salosa ya, yang sebetulnya selalu digembur-gemburkan. Tapi Atep bagus sih, Blitzskurler aku oke sih, terima sih. Dia bisa ngisi plot sayap kanan, sayap kiri itu menarik banget. Kaki kanan, kaki kirinya aktif semua, keren banget. Kemampuannya juga cukup lincah dan aku merasa sangat worth it untuk beli Atep 10.000 saja dan melengkapi squad Indonesia aku. Tentu keputusan ada di tangan kalian ya, saran aku sesuaikan dengan kebutuhan, dan saran aku pikirkan berkali-kali 900 koin itu bisa memilih gratis Epic Nasional ini atau tidak. Menurut aku, jujur kawan-kawan, nggak worth it. 900 koin buat ambil pemain yang cuma 101 overall ratingnya, sedangkan kita bisa dapat gratisan showtime di event sebelah, dimana bisa milih di antara 4 pemain, itu ratingnya 103. Jadi kalau misalkan kamu bener-bener nggak butuh ya, jangan sentuh event 900 koin ini. Beli Atep aja karena kalian orang Indonesia atau mungkin kalian orang Malaysia ya. Aku nggak tahu di server Malaysia ada nggak ya 10.000 ringgit sekian gitu untuk beli Mokhtar Dahari. Tapi pilih yang dekat sama kalian aja. Atep aja udah 10.000 aja.
Karena ini menurut aku cuma gimmick Konami untuk membuat kalian lebih dekat secara nationality. Dan kalau misalkan nggak butuh-butuh banget, jangan buang 900 koin kalian untuk beli pemain yang kalian nggak butuh. Cuma kayak gara-gara ada opsi terus bertanya, ini 900 koin aku kira-kira pilih yang mana ya? Kalau nggak butuh nggak usah pilih, udah biarin aja. Kenapa nggak? Lagian ada atep 10.000 doang, 100 koin guys dapat epic. Blitzcurler kaki kanan kaki kiri bisa aktif semua, kenapa nggak? Jangan buang-buang koin guys, jangan buang-buang 100.000 kalian, 900 koin itu 100 ribuan ya. Dan semoga ini membantu dan memberikan masukan. Terima kasih semuanya.